Berarti memang itu dalam fase-fasenya Ustadz ya. Ya, betul. Dalam bertobat itu kita dikucilkan dulu, Ya, dijauhi teman. betul. Putra ya. Jadi satu hal yang tidak bisa kita hindari di dalam dunia ini. Apa itu Ustadz? Jadi di dalam dunia ini ada 3 kepastian. Yang pertama, yang tidak bisa kita hindari adalah penilaian manusia. Lisan manusia. Makanya kata Imam Al-Ghazali, tidak ada satu orang pun yang selamat dari lisan manusia. Tidak ada. Karena itu adalah sebuah kepastian. Manusia menilai kita. Manusia mengomentari kita. Kalau di internet itu netizen mengomentari kita. Itu adalah sebuah kepastian. Nah, ketika kita ingin bertaubat, pasti yang namanya penilaian manusia itu muncul pada diri kita. Pegangan kita apa? Amanu wa amilus salihat. Berimanlah kepada Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik saja. Jangankan putra, ya. Orang-orang yang sudah biasa sholat saja, yang katakanlah alim, ulama, itu masih juga dinilai oleh manusia. Kadang-kadang kita mau tarawih saja, tarawih di sini lama sekali. Baca Al-Qur'annya mau sejus. Padahal itu kan hal yang baik. Atau imam di sini nggak berubah-ubah. Orang-orang itu saja. Padahal itu hal yang baik. Saja tidak terlepas dari komentar manusia. Apalagi kita. Maka dari itu adalah sebuah kepastian yang tidak bisa kita hindari. Jalan saja berpegang teguh kepada keimanan dan amal soleh. Itu tadi pertama komentar lisan. Yang kedua apa itu Ustadz? Yang tidak bisa Yang dihindari. kedua, yang tidak akan lepas dari dalam diri kita adalah sebuah kepastian, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ciptakan manusia itu dalam ujian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kadang kita senang, kadang sedih, ya. Dan jarak antara senang dan sedih itu tidak akan jauh. Kadang-kadang dia sangat dekat. Kadang-kadang kita menjumpai orang-orang yang pergi dengan senang untuk wisuda, di tengah perjalanan dia wafat, terjadi kecelakaan. Ada itu yang terjadi. Jadi antara senang dan sedih itu berdekatan. Nah, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Harta kita, anak kita, kesuksesan kita, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan bisa kita hindari yang nama ujian itu. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan, bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa mengingatkan kita ketika sedih maupun senang? Yakinlah bahwa ini pasti akan berlalu. Ketika kita senang, ladas, bahagia, kita harus ingat, ini pasti berlalu nih. Maka kita menjaga diri dari euforia kesenangan itu. Ketika kita sedih, seperti dunia ini akan hancur, kita harus meyakini, pasti ini akan berlalu. Nah, sehingga kita tidak terjerumus dalam kesedihan itu. Maka kita ada yang membentengi kita, menjadi rel kita dalam melaksanakan berpegang pada kehidupan. Yang ketiga, kepastian itu adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan wafat. Entah nanti Mas Putra duluan, saya terakhiran, pasti akan mati. Atau sebaliknya, saya terakhiran, Mas Putra duluan. Sama saja itu kan? Iya. Itu namanya pasti terjadi. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah kecukupan dalam kehidupan ini,
kita berdoa agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita berdoa supaya taubatnya Mas Putra ini istiqomah, sehingga nantinya Mas Putra itu husnul Khotimah. khatimah. Saya pun berdoa, semoga Allah selalu membimbing, menjaga, dan saya tidak tahu, mungkin saja nanti doa Mas Putra yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminnya Mas Putra inilah nanti yang membuat saya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sengeri itu Ustaz ya, ujian-ujian kita itu di dunia ini. Ya, jadi bukan mengeri, dan itu ya memang keimanan kita. Tadi saya dia katakan, takdir itu khairihi wa syarrihi. Baik dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjalaninya itu ya bismillah ya. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Ya, atas pencerahannya dalam diri saya. Saya sekarang sudah sangat lega sekali Ustadz, karena Alhamdulillah. selama ini saya bertanya-tanya dalam diri saya harus bertanya kemana. Alhamdulillah Ustadz memberikan saya solusi, memberikan saya jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah Ustadz. Amin, amin, amin. Bisa menjalani hijrah saya ini, memang benar-benar hijrah yang Allah mau Ustadz. Ya. Semoga saja ini menjadi jalan yang terbaik. Amin. Apalagi ini momen di bulan puasa Ustadz. Betul, betul, betul. Jadi Mas Putra, kita harus bahagia. Mengapa? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Dan inilah doa kita selama ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah kisah sebagai pegangan dari Mas Putra. Siap Ustaz. Dulu pada zaman Rasulullah SAW itu ada dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini masuk Islam secara bersamaan. Setelah dia masuk Islam, dia beribadah kepada Allah Subhanahu. Masuk waktu sholat, masuk waktu puasa, sampai pada suatu hari panggilan jihad datang. Satu orang di antara mereka wafat. Ya. Berselang setahun kemudian, barulah teman yang satunya itu wafat dalam keadaan sakit di rumahnya sendiri. Pada peristiwa itu, sahabat Tolha mendapatkan sebuah mimpi. Di dalam mimpi dia melihat orang yang tadi itu meninggal di dalam rumah, dia masuk surga lebih dahulu daripada orang yang mati syahid tadi. Sebelumnya, kalau Mas Putra kan lahir dalam keadaan muslim. Ya. Kalau ini dia masuk Islam, beda. Mu'alaf. Justru mu'alaf, kan? Masuk Islam, kemudian dia wafat, yang satu jihad, yang satunya wafat karena sakit. Justru yang dia wafat karena sakit ini masuk surga terlebih dahulu. Kemudian dia terjaga dan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah? Bukankah yang meninggal karena sakit itu dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Nah, karena amalan bulan suci Ramadan inilah dia mendapat keistimewaan masuk surga lebih dahulu. Dan hari ini, saudara putra, kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah hidayah. Ya, mahal ini. Amin. Mahal. Hidayah ini mahal. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita yang lama, dan mudah-mudahan taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa inilah sarana untuk kita untuk menjadi tarbiyah, pendidikan, membiasakan diri kita untuk melaksanakan perbuatan amal yang baik, amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita nantinya setelah bulan suci Ramadan ini kembali suci seperti bayi lagi, dan nanti tinggal berdoa agar istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja ya Mas Putra ya. Baik-baik, selamat lanjutkan perjalanannya, dan kita selalu berkabar. Kapanpun Mas Putra mau ke sini, kami dari Pondok Pesantren Minhajul Aulia ini, Ponpes Mina Kota Palembang, siap untuk menerima, siap untuk menjamu, dan kapan-kapan silakan kita ngaji di sini, karena setiap Jumat ada pengajian di majelis Ponpes kita ini. Oke, siap Ustadz. Kalau begitu saya pamit dulu Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.